Puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Triviana Aprilia Langga. Saya mahasiswi STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan memaparkan video pembelajaran dari mata kuliah teori belajar. Materi yaitu teori-teori belajar yang digunakan atau sering digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, yang pertama adalah teori belajar kognitif. Kognitif ini sendiri berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Secara luas dia berarti penggunaan pengetahuan. Nah, tujuan dari kognitif ini adalah lebih mementingkan proses belajar daripada proses akhir. Nah, kemudian tokoh-tokoh penting dari teori kognitif ini sendiri adalah yang pertama Jean Piaget, kemudian yang kedua David Ausubel, dan juga yang ketiga Jerome Bruner. Nah, mereka itu ketiga tokoh besar ini memiliki pengertian sendiri-sendiri yang dirangkumkan dalam suatu materi, yaitu materi teori belajar kognitif. Nah, bidang kajian yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian ada juga aplikasi teori belajar kognitif. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan instruksional, kemudian memilih materi pembelajaran, yang ketiga memilih topik yang dapat dipelajari, merancang rencana belajar, selanjutnya menentukan rencana atau materi untuk diskusi. Kemudian yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Perlu diketahui bahwa dalam suatu proses belajar mengajar juga sangat diperlukan atau sangat penting untuk dilakukan evaluasi akhir. Kemudian ada beberapa indikator yang terdapat dalam teori belajar kognitif, yaitu dalam konteks belajar, indikator bisa berupa kemampuan siswa dalam memahami, menerapkan, dan menginterpretasikan informasi yang didapat. Nah, indikator ini bisa berupa peningkatan dalam pemahaman konsep, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, atau peningkatan dalam keterampilan berpikir kritis dalam proses belajar mengajar. Nah, masuk dalam teori yang kedua, yaitu teori belajar humanistik. Nah, humanisme adalah teori dalam disiplin ilmu pendidikan yang berfokus pada pengembangan kepribadian manusia untuk menemukan kemampuannya dan bagaimana cara perkembangannya. Konsep belajar ini merupakan salah satu pandangan atau sistem pemikiran yang berfokus pada manusia daripada wawasan supranatural. Jadi, dalam pandangan teori belajar humanistik ini, dia berpusat kepada manusia. Humanistik merupakan suatu pandangan atau sistem pemikiran yang berfokus pada manusia daripada proses supranatural, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, kemudian ada juga aplikasi teori belajar humanistik, yaitu yang pertama menentukan tujuan instruksional juga. Kemudian yang kedua menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga mengidentifikasi entry behavior peserta didik, kebiasaan dari peserta didik. Nah, keempat, mengidentifikasi topik-topik yang dapat diidentifikasi oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kelima, mendesain wahana belajar yang efektif. Jadi, membangun suatu wahana belajar yang efektif. Kemudian yang terakhir, membimbing peserta didik untuk belajar secara aktif. Nah, kemudian ada pula indikator-indikator dalam teori belajar humanistik, yaitu indikator yang dapat meningkatkan motivasi belajar, pemahaman diri, keterampilan interpersonal, dan kemampuan membuat keputusan yang berinformasi dan etis dalam konteks pembelajaran. Nah, masuk dalam teori belajar yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini sendiri adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali suatu pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Kemudian dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri. Nah, kemudian untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga para peserta didik menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan suatu lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian ada beberapa tujuan dari teori belajar konstruktivisme ini. Yang pertama adalah bekerja secara aktif akan menghasilkan kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, mengembangkan kegiatan inquiry pada semua topik pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan rasa keingintahuan peserta didik dengan cara bertanya.
Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah membentuk masyarakat belajar atau kelompok-kelompok tertentu untuk belajar bersama. Nah, kemudian teori belajar konstruktivisme ini sendiri memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri, baik itu secara individu maupun secara sosial. Kemudian yang kedua, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Nah, yang ketiga adalah tekanan dalam proses belajar itu terletak pada siswa itu sendiri atau peserta didik itu sendiri, bukan pada hasil akhir. Nah, yang keempat, mengajar adalah membantu siswa untuk belajar. Ini terkhusus untuk pendidik. Kemudian yang kelima, belajar merupakan pencarian makna. 6. Pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan atau wholes itu sama pentingnya seperti bagian-bagiannya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah proses pembelajaran lebih utama daripada hasil pembelajaran. Bukan berarti hasil pembelajaran tidak penting, tetapi dalam prosesnya itu harus ditekankan atau harus diberikan metode-metode atau suatu situasi pembelajaran yang baik sehingga dapat mewujudkan tujuan utama, yaitu hasil pembelajaran yang baik juga. Kemudian ada juga beberapa indikator dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, aktivitas siswa dalam proses belajar termasuk berpikir aktif, menyusun konsep, dan memberi makna terhadap hal-hal yang dipelajari. Yang kedua, interaksi sosial yang melibatkan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, penggunaan dan penerapan pengetahuan awal atau pengalaman sebelumnya dalam proses belajar. Nah, masuk dalam teori belajar yang keempat, yaitu teori belajar behaviorisme. Nah, teori belajar behaviorisme sendiri adalah pandangan bahwa seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespon stimulus dari lingkungan. Nah, ciri-ciri teori behaviorisme ini adalah yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan atau habit yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf dan lain sebagainya. Nah, teori belajar yang ditekankan dalam hal ini adalah teori yang menekankan pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Jadi dalam teori belajar behaviorisme ini sendiri, mereka menekankan kepada suatu perubahan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk menghasilkan perubahan perilaku yang positif dari peserta didik. Namun tidak dijelaskan secara rinci tentang teori belajar apa yang dimaksud dalam teks ini. Yang menjadi intinya bahwa dalam teori belajar ini ditekankan kepada perubahan habit dari peserta didik itu sendiri. Ada juga indikator dalam teori belajar behaviorisme, yang pertama yaitu fokus pada perilaku yang diamati. Kemudian yang kedua, penekanan pada stimulus dan respon. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif. Dan keempat, pembelajaran yang dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian masuk dalam teori belajar yang kelima, yaitu teori belajar sibernetik. Nah, istilah sibernetik dalam bahasa Inggris disebut dengan cybernetics, berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni kybernetes, yang berarti pilot, kemudi, gubernur, atau jurumudi. Kata tersebut memiliki akar kata yang sama dengan pemerintah. Nah, jadi ada juga beberapa penerapan dalam teori belajar sibernetik ini, yaitu menentukan tujuan instruksional, kedua menentukan materi pembelajaran, yang ketiga mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan, yang keempat menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi, yang kelima menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, yang keenam menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran atau sistem informasi. Ada juga indikator dari teori belajar sibernetik, yaitu indikator teori belajar sibernetik berfokus pada sistem informasi dan komunikasi, umpan balik keterlibatan aktif siswa, pemanfaatan teknologi, pembelajaran adaptif, pemrosesan informasi, serta sistem pembelajaran yang terbuka. Nah, jadi ini lebih ditekankan kepada proses pembelajaran yang menggunakan teknologi atau informasi-informasi yang dapat dari internet. Kemudian masuk dalam teori belajar yang selanjutnya, ini di luar 5 teori belajar besar yang sering disampaikan oleh atau sering dipelajari dan sering ditemukan, yaitu saya mendapat teori belajar Baik, masuk dalam teori belajar di luar 5 teori belajar besar yang sering disampaikan atau sering juga kita temui di berbagai macam media-media. Nah,
teori belajar ini berkaitan juga dengan 5 teori belajar besar yang sering disampaikan, yaitu saya mendapat teori belajar konektivisme. Nah, belajar dan pengetahuan terletak pada keberagaman opini. Belajar adalah suatu proses menghubungkan, connecting sumber-sumber informasi tertentu. Belajar mungkin saja terletak bukan pada alat-alat manusia. Kemudian kapasitas untuk mengetahui lebih banyak merupakan hal yang lebih penting daripada apa yang diketahui sekarang. Memelihara dan menjaga hubungan-hubungan atau connections diperlukan untuk memfasilitasi belajar berkelanjutan. Kemudian kemampuan untuk melihat hubungan antara bidang-bidang, ide-ide, dan konsep merupakan inti keterampilan. Nah, saat ini pengetahuan yang akurat dan up to date adalah maksud dari pembelajaran konektivisme ini sendiri. Nah, teori belajar konektivisme ini memiliki implikasi, yaitu yang pertama manajemen dan kepemimpinan, yang kedua media, berita, dan juga informasi, yang ketiga pengelolaan pengetahuan seseorang, yang keempat desain lingkungan belajar. Nah, teori belajar konektivisme ini juga memiliki beberapa indikator, yaitu indikator teori belajar konektivisme berfokus pada pembentukan jaringan koneksi, pemanfaatan teknologi digital, pengetahuan yang terdistribusi, pembelajaran sepanjang hayat, keberagaman sumber belajar, dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, jadi dalam teori belajar ini juga berhubungan dengan teori-teori belajar yang lainnya, terutama dalam teori belajar cybernetik, karena ini menyangkut dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Nah, dalam teori belajar konektivisme ini sendiri menekankan kepada belajar yang up to date, yaitu yang selalu di-upgrade, baik itu media maupun informasi yang ada. Nah, sekian dari saya. Semoga materi-materi ini dapat dipahami dan Tuhan Yesus memberkati.